boleh mana? Ya, 2 cm. Ini buatin, rasanya enak sedap. Gede banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Saya Hasan Kanji, alumni dari Pondok Pesantren Al Ittifaq, juga mengembangkan sektor pertanian dan peternakan yang langsung disuplai dan dibantu oleh Koperasi Al Ittifaq. Luas lahan yang kami garap yaitu 4 hektar dengan menggunakan pola tanam yang telah diajarkan oleh Al Ittifaq, yaitu yang kami kirim suplai ke Kopentren Al Ittifaq cabai merah besar. Walaupun kami menanam kapasitasnya dibilang sedikit, tapi dari segi hasil tanamnya sangat luar biasa. Dari jumlah totalitas kita tanam periode pertama, yaitu cabai besar sejumlah 715 populasi, menghasilkan 2,5 ton dari 1 tahun. Dan kemarin kita coba lagi untuk periode kedua, kita alhamdulillah sampai ke 60 kali panen. Kirim ke Al Ittifaq dengan target alhamdulillah dibayar oleh Al Ittifaq 1 kilo 75.000. 1 kilo. Itu bagus ya. Yang kedua, Itu harga bagus. kurang bagus Pak. Kenapa? Kalau kurang mungkin ada peningkatan gitu maksudnya. Oh, iya. Karena dari segi obatnya juga kan kemarin naik gitu Pak. Oh, iya. Yang kedua, dari segi peternakan kami diberikan arahan untuk belajar disebutnya integrative farming system. Mohon maaf kalau salah ngomong Pak. Betul itu. Jadi perputaran dari rantai makan petani bawa ke Al Ittifaq, nah sisa yang tidak dikirim ke Al Ittifaq kita masukkan ke ternak. Seperti wortel yang nggak masuk ke Al Ittifaq kita bawa itu BS. Maksudnya bukan buat santri Pak, tapi buat sapi, buat ternak. Yang itu kita dimakan oleh hewan yang domba. Alhamdulillah kami untuk periode pertama kami baru ya Pak, baru dikasih 50 ekor Pak. Dan alhamdulillah bulan Ramadan kami, bulan Dzulhijjah, Rayagung kami di masyarakat dijual oleh Al Ittifaq, tapi disembelih di pesantren kami Pak. Alhamdulillah. Jumlahnya 30 ekor. Sampai sekarang jumlah domba yang kami rawat sama dede-dedenya. Ya, maksudnya udah melahirkan lagi Pak. Anak-anaknya. Itu Pak. Mohon maaf Pak. Nah. Bayinya alhamdulillah udah beberapa. Dan mudah-mudahan ada maksudnya ya, dari Bapak gitu masukkan lagi dari domba. Ya. Tapi kan nggak bilang Bapak Jokowi, Bapak gitu. Bapak siapa aja ngasih gitu. Alhamdulillah Pak. Jadi kotoran dari domba itu kami kemarin alhamdulillah nyampe 2 truk kita simpan timbun di dekat GH untuk persiapan pola tanam tahun depan. Alhamdulillah udah kita kumpulkan dengan menggerakkan peternak domba dan petani. Jadi dari petani kita bawa ke Al Ittifaq, yang kurang masuk ke Al Ittifaq bawa ke santri, yang kurang di santri bawa ke peternakan. Sisa dari peternakan kotornya bawa ke pertanian. Jadi nggak beli pupuk. Alhamdulillah Pak, enggak. Mudah-mudahan dikasih. Atur nuhun Pak, saya Hasan Kanji, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Mungkin 3 dulu Pak ya. Satu lagi. Ibu yang perempuan. Ya. Oke, Ibu sebutin namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak, saya Yanti, salah satu anggota dari Koperasi Pondok Pesantren Al Ittifaq, dan saya juga alumni dari Al Ittifaq. Nah, karena saya dinikahkan di sini Bapak, dikasih jodoh di sini, tapi saya ditempatkan di Sareang Pak. Jadi enggak di sini, ya di Sareang agak dekat. Nah di Sareang, alhamdulillah
nanti anaon teh. Kami punten. Apa Bapak, saya sudah sebagian saya terjebakkan. Alhamdulillah saya bekerja sama dengan Al-Ittifaq tuh dari tahun 2010 Bapak. Dan alhamdulillah juga sekarang di tempat kami sudah ada koperasinya juga, koperasi pondok pesantren, dan ada beberapa anggota juga Poktan yang sudah terdaftar di Simluhtan juga. Nah Bapak alhamdulillah tanah yang kita kelola itu ada konvensional dan greenhouse juga alhamdulillah. Nah dari beberapa yang tadinya awalnya kita ngirim hanya 2 sayur Bapak, kangkung sama kacang panjang, alhamdulillah berkat ada pinjaman dari LPDB, jadi saya kebantu Pak. Saya beli tanah untuk kelola petani-petani lain. Nah sekarang yang tadinya hanya 2 produk, alhamdulillah ada kacang, selain kacang panjang ada timun, ada tomat, ada sayuran. Saya bergetar Bapak, maaf. Ada sayuran-sayuran kayak kunyit, lengkuas dan lain sebagainya Bapak. Jadi di kita itu karena lahannya panas, jadi ada 3, ada yang sebulan setiap hari itu sayur-sayur daunan setiap hari, ada yang 3 bulan. 3 bulan itu kami karena ada melon, jadi setiap 3 bulan kita panen melon, setiap 7 bulan dan 1 tahun kita panen jahe, kunyit dan kencur Bapak. Iya, jadi setiap tahunnya kita berproduksi Pak. Ada yang per hari, ada yang 3 bulan dan ada yang per tahun seperti itu. Nah kita skema tanamnya itu ngikut dari Al-Ittifaq, karena kita kan fokus di budidaya. Nah yang memasarkan Al-Ittifaq seperti itu. Sama dengan, nah kalau tadi Bapak yang Pak Ustadz tadi tidak ada, kita pupuknya beli karena belum ada peternakan. Nah apabila gitu ya ada peternakan, mungkin bisa kan kita ada kelompok tani, mungkin bisa ada kelompok ternaknya gitu Bapak. Alhamdulillah jadi bisa mereplikasi apa yang ada di Al-Ittifaq. Jadi pupuknya dikelola sendiri. Kan kita sekarang pupuk belum dikelola sendiri Bapak. Jadi masih beli dari yang tadi peternak yang tadi. Jadi ada kolaborasi dari petani lain gitu ya Pak. Terus sama ini Bapak karena kita udah ada greenhouse dan kita udah packing sendiri Bapak, kan kalau greenhouse itu harus ada penyemayannya Bapak. Bapak siapa saja di sini Bapak. Nah di sana itu saya ada 4 hektar. Nah bisa tidak 500 meternya saya bikin buat rumah semai gitu. biar nanti nggak kan kalau sekarang greenhouse-nya ada 1. Nah kalau setelah sterilisasi kita nunggu dulu nanam karena harus di greenhouse-nya. Kalau di greenhouse melon, nah barangkali gitu kan tadi infrastruktur Bapak bilang dari BI dari BI juga mungkin bisa semai gitu ya, dari BI nanti buat rumah semainya. Jadi biar yang fokus di buahnya itu yang melon enggak 3 bulan sekali Bapak seperti itu. Jadi 2 bulan sekali bisa seperti itu Bapak. Hatur nuhun. Iya. Sama 1 lagi boleh? Boleh. Kan ada beberapa kelompok tani Bapak. Nah mungkin bisa tidak kami itu belajar, karena saya sering lihat di YouTube dengan lahan yang sama tetapi bisa menghasilkan produk atau berlimpah gitu. Nah bisa tidak kita dari Kopantren Baitun Najah itu kami anggota bisa belajar gitu bagaimana sih caranya supaya biarlah kita itu maksimal gitu. Karena kalau lihat di YouTube kan Bapak tahu-tahu udah banyak gitu. Kita tuh pengen tahu gitu step by stepnya seperti apa kan. Kalau lihat di YouTube sama lihat sendiri itu kan berbeda ya Bapak. Ya. Seperti itu Bapak. Terima kasih. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yanti. Ya, 1 lagi ya. Ya Bapak silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajat Kurnia, sama saya alumni dari
Pondok Pesantren Al-Ittifaq sekaligus petani mitra binaan Pondok Pesantren Al-Ittifaq. Saya santri, sekarang sudah menjadi alumni tahun 2000 pas ya, tahun 2000 pas. Saya mondok di sini di Pondok Pesantren Al-Ittifaq. Alhamdulillah dari sekian banyak santri Pondok Pesantren Al-Ittifaq, sekian ribu santri Pondok Pesantren Al-Ittifaq, saya salah satunya santri yang paling nurut. Alhamdulillah. Alhamdulillah selama 10 sampai 12 tahun lah kurang lebih saya mondok di pesantren Al-Ittifaq. Salah satunya yang terpilih santri yang paling nurut makan di Pak Kiai, nurut tidur, nurut nikah. Alhamdulillah di bulan Mulud karena ada program Pak Kiai, ada nikah massal. Salah satunya saya alhamdulillah terpilih. Jangan terlalu panjang bagian nikahnya, langsung ke pertaniannya. Bermitra dengan Pondok Pesantren Al-Ittifaq sampai sekarang, alhamdulillah setiap hari sepanjang tahun saya mengirim produk-produk sayuran yang dihasilkan dari kami, dari pesantren kami. Alhamdulillah berkat doa Pak Kiai, saya juga sudah punya pesantren Al-Ma'sum. Dan alhamdulillah tahun 2020 pesantren kami juga sudah mendapatkan greenhouse berkat Al-Ittifaq, berkat BI, juga berkat LVDB. Alhamdulillah pesantren kami juga sudah punya greenhouse. Dan alhamdulillah berkat bimbingan pesantren Al-Ittifaq yang dibina dari kecil sampai sekarang, alhamdulillah di sana juga saya sudah menjadi ketua kelompok tani yang anggotanya kurang lebih 121 orang, yang alhamdulillah yang 121 itu semua diarahkan untuk bertani dan hasil pertaniannya semua dibawa ke Al-Ittifaq. Dengan berkat Al-Ittifaq yang tadinya para petani-petani susah menjual produk-produknya, alhamdulillah dengan adanya Al-Ittifaq, dengan kesiapannya Al-Ittifaq, jadi para petani-petani kami di sana tidak sulit untuk menjual produk-produknya. Karena Al-Ittifaq membutuhkan ada kurang lebih 121 jenis sayuran yang dikirim setiap hari ke supermarket, yang kurang lebih setiap harinya 6 ton ya. Jadi itu melibatkan para petani-petani yang di koperasi kami, yang hasilnya setiap hari dikirim ke Al-Ittifaq gitu. Untuk kami sendiri, untuk pupuk ya, karena belajar dari Mang Haji ya yang atau Pak Kiai, jangan ada sehelai sampah yang nganggur, jangan ada sejengkal tanah yang tidur. Untuk pupuknya juga dihasilkan dari kebun juga, walaupun sekarang mungkin agak sulit ya dari pupuk. Alhamdulillah bisa ngolah dari pupuk kandang, dari peternakan, juga sisa-sisa sayuran yang tidak terjual kami bikin pupuk. Cuman yang ada juga masalah yang pertanyaan dari anggota-anggota kami yang kurang lebih 121, bagaimana sekarang untuk pupuk agak kurang, barangkali ada solusinya dari bapak-bapak yang punya kewenangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Presiden, kalau diizinkan mungkin dari salah satu pesantren yang ingin ini dari Pak Kiai. Ya, 2 lah boleh. 2, Pak Kiai. Salah dulu ya. Mohon ringkas-ringkas saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Miftahul Huda, Ketua Himpunan Ekonomi Bisnis Pondok Pesantren Solo Raya, Pak.
dan insya Allah dekat dengan Bapak, Ibunda. Yang saya aturkan bahwa Pondok Pesantren Solo Raya sudah memiliki 12 greenhouse, Pak. Dan 3 manual yang belum secara modern. Yang menjadi kendalanya adalah belum terbentuknya ekosistem yang bagus. Dan juga saya menginginkan, Pak, karena Bapak Jokowi juga asli dari Solo, saya minta juga ikut dan sangat memperhatikan perjalanan perekonomian Solo. Terutama saya itu iri dengan Ittifaq, Pak. Karena Ittifaq itu bisa mengelola pertanian yang begitu luar biasa. Sedangkan Solo itu ada potensi yang luar biasa. Karanganyar dan Boyolali. Tapi belum terbentuk ekosistem yang mandiri yang bersatu. Maka dari itu nanti mohon dengan kebijakan Pak Presiden bagaimana Solo Raya terutama yang mempunyai basis persayuran, produk-produk itu bisa dibentuk ekosistem sehingga terbentuk ekonomi yang sangat luar biasa. Kalau sekarang trennya adalah ekonomi berjamaah. Alhamdulillah Solo Raya, Pak, sekarang sudah adem ayem. Tidak ada namanya neko-neko. Karena sudah terbentuk adanya yaitu Himpunan Ekonomi Bisnis Solo Raya, pesantren. Jadi sekarang sudah berduyun-duyun, Pak. Nah, ini yang perlu apa yang harus diperhatikan dari pemerintah? Uluran dan perhatian. Bapak Bupati sudah mendukung, dari Kemenak sudah mendukung. Dan sekarang itu baru mencari solusi bagaimana ini bisa berjalan dengan baik. Solo Raya sudah berguyup rukun untuk membangun ekonomi dengan baik. Dengan jalan, alhamdulillah, Pak, saya terima kasih sekali ada yang membuka keran, Pak, yaitu dari Ittifaq. Jadi kami belajar dengan Ittifaq. Yang pertama itu mendapatkan greenhouse 5, Pak. Alhamdulillah kita kelola yang pertama itu 5 pondok pesantren se-Solo Raya. Dan yang paling menggiurkan dan juga harus mendapatkan perhatian bahwa ada salah satu greenhouse itu di tengah kota, Pak. Mungkin Bapak Jokowi tidak asing lagi di Takmirul Islam. Itu ada greenhouse 1 di tengah kota, lainnya di Solo Raya, Boyolali ada 3, Sukoharjo ada 3, Karanganyar 1, dan Wonogiri ada 3. Sragen ada 1. Karena saya menjadi ketuanya harus bijak, Pak. Saya tum-tum, Pak. Nah ini nanti siapa tahu nanti beliau Bapak Presiden berkenan berkunjung dan memberikan support yang kuat. Karena Solo Raya terutama Solo sebagai ikon dan sebagai perutnya Indonesia. Kalau Indonesia Solo itu sudah tentram, insya Allah jaya. Dan kalau bisa nanti bagaimana Ittifaq itu bisa ditarik ke Solo, Pak. Dengan sistem apa? Karena Gus Wali 10 itu menginginkan seperti itu, Pak. Gus Wali 10 itu siapa? Gus Gibran. Ini kita sudah familiar, Pak, ya. Udah bagaimana kita membuat skema yang lebih bagus untuk Solo Raya supaya maju perekonomian. Saya kira ini yang bisa saya aturkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kai. Sebelum saya ditugaskan Pak Presiden, ya nanti saya beresin. Bapak Pak Kai. Nanti kita replikasi model ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa sama-sama hadir di majelis yang mulia ini bersama Pak Presiden dan Pak Menteri beserta seluruh rombongan. Perkenalkan saya W. Zainal Abidin, Pak Presiden. Saya pimpinan pesantren Al-Amin Kota Dumai Riau. Tetapi saya berasal dari Pondok Termas Pacitan. Tetangga di jenengan, Pak. Juga alhamdulillah ditakdirkan Allah diamanati menjadi Ketua Himpunan Ekonomi Bisnis Pesantren Provinsi Riau.
Alhamdulillah kami bersyukur bahwa sejarah kami ditakdirkan mengenal Al-Ittifaq ini sejak 2011. Kemudian semangat Al-Maghfurlah Kiai Haji Fuad Afandi, 2014 beliau hadir untuk memberi support kami di Al-Amin di Riau, 2017 juga, dan 2020 terakhir jarak dari jalur laut 2014 lewat Batam 47 jam ke Dumai. Kemudian 2017 itu melalui jalur udara langsung Bandung, Pekanbaru, Dumai, Bandara Dumai. Waktu itu belum masih dibuka Pak Bandara Dumai. 2020 tol. Alhamdulillah beliau ditakdirkan Allah ke Al-Amin melewati semua jalur. Alhamdulillah. Tinggal Pak Jokowi yang belum ke Dumai ini, terutama ke Al-Amin ya. Alhamdulillah Pak Jokowi, Pak Presiden, kami merintis di Provinsi Riau untuk ekosistem sejak 2017 dan alhamdulillah diperkuat dengan semangat dari Bank Indonesia lewat DEX, adanya Happy Trend. Alhamdulillah sekarang anggota di Provinsi Riau yang sudah bergabung punya komitmen itu ada 150 pesantren, tapi baru lisan Pak, yang tertulis baru 50. Kemudian yang betul-betul bisa dalam satu ikatan itu baru ada 12 pesantren yang kemarin mendapatkan greenhouse dari Bank Indonesia. Dan kami juga perlu menginformasikan, alhamdulillah kemarin kami baru diizinkan Allah untuk mereplikasi. Kami melihat luar biasa sosok Al-Maghfurlah Kiai Haji Fuad Afandi ini, bagaimana sukses story beliau dalam membangun ekosistem, dan mudah-mudahan dan alhamdulillah kami Al-Amin Dumai di tahun 2022 kemarin alhamdulillah didukung Gus Menteri lewat program inkubasi bisnis pesantrennya. Ini kami sudah mempunyai pasar retail tapi farmers Pak. Jadi beda dengan di Al-Ittifaq ini banyak, ada Superindo, ada Jogja ya. Nah kalau kami baru farmers, dan kami juga menggandeng petani. Ada 10 kelompok tani yang ada di sekitaran kami yang ada di Kota Dumai, kita gandeng. Kalau pesantren yang sudah mengirimkan produknya ke kami itu baru 7 pesantren dari 12 greenhouse. Dan harapan kami Pak Presiden, Provinsi Riau merupakan provinsi yang terbesar di kebun sawitnya. Ini harapan kami untuk bisa menggandeng bersama-sama bagaimana sektor pangan. Dan kami juga semangat luar biasa dalam rangka pengembangan koperasi terkait dengan pembiayaan. Ini kalau koperasi Al-Amin Pak Menteri, ini terbaik 2018 Kota Dumai, terbaik provinsi zaman pandemi. Jadi akhirnya kami Pak itu di pandemi nggak dapat hadiah Pak dari Pak Gubernur, gara-gara pandemi, tapi dapat sertifikatnya saja untuk koperasi. Dan mudah-mudahan tahun ini bulan 7 atau bulan 6 kami akan mengajukan untuk pembiayaan pengembangan seperti yang ada di pesantren Al-Ittifaq. Satu lagi Pak ya, izin Pak Presiden, kami mungkin mohon dihubungkan bagaimana perusahaan yang ada di Provinsi Riau ini bisa menggandeng pesantren Pak untuk pemberdayaan ekonomi terutama di sektor pertanian. Ini harapan kami mungkin dengan BKPM Pak ya. Terima kasih Pak Presiden, Pak Menteri. Demikian izin Pak, para kiai sekalian yang hadir, juga para hadirin, mari sama-sama kita membaca Al-Fatihah kepada Al-Maghfurlah Kiai Haji Fuad Afandi. Mudah-mudahan ini membawa keberkahan untuk kita semuanya dan rahmat untuk beliau. Liridha'illah bisyafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa khususan ala hadhihi min hadir jamaah. Wa khususan ila ruh ila hadrati Kiai Haji Fuad Afandi. Wa usulihi wa furi wa ikhwani wa akhwati wa masyaihi. Syaudillahilah walahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mohon maaf karena saya sudah diingatkan oleh protokol mengingat waktu. Kami persilakan Pak Presiden. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Kiai, Bapak Ibu sekalian yang tidak bisa saya sebut satu persatu, para petani. Tadi pagi masuk ke Al-Ittifaq, saya betul-betul merasa sangat kagum, kaget bahwa ada pondok pesantren yang memiliki manajemen yang baik dalam bisnis pertaniannya. Yang berangkatnya tidak dari produksi, tapi berangkatnya dari permintaan pasar, dari permintaan market. Kemudian diproduksi di sekitar pondok pesantren. Dan manajemennya, cara mengatur betul-betul sangat terencana. Sehingga permintaan pasar itu selalu ada. Karena kita ini selalu, kalau pas, tadi Pak Menteri menyampaikan, kalau pas panen raya, barang melimpah, kemudian harganya jatuh. Tapi pada suatu titik juga masyarakat menjerit, karena harganya melambung, karena barangnya tidak ada. Selalu berulang-ulang. Dan sekali lagi, perencanaan yang dilakukan di pondok pesantren Al-Ittifaq ini betul-betul sangat baik dan bisa dijadikan contoh, bisa dijadikan role model, bisa dijadikan model bisnis yang tinggal di fotokopi saja. Ini sudah barang jadi dan benar. Hanya pasarnya saja mungkin yang berbeda-beda. Bisa saja sekarang pasarnya hypermarket, supermarket, di apa? Pasar becek, Superindo, kemudian apa lagi? Oh, Jogja, Ayon, banyak sekali sebetulnya yang bisa kita masuk. Tetapi kemampuan produksi justru yang belum ada. Kalau Bapak Ibu bisa masuk ke yang namanya Lulu hypermarket, itu di Timur Tengah, di seluruh dunia sudah ada semuanya. Mungkin lebih. Saya dulu ke sana, dia punya 180 lokasi. Sekarang mungkin sudah lebih dari 200 lokasi. Pernah dulu dari Solo kami mengirim melon, mangga, tapi nggak bisa continue, rutin nggak bisa. Hanya pada suatu saat bisa, saat yang lain nggak bisa. Nah ini nggak bisa dalam bisnis seperti itu. Sehingga kembali lagi tadi yang saya lihat itu betul-betul. Entah yang apanya tadi, cabai hijaunya, jeruknya, stroberi, melon, buah tin, apalagi itu, wortel, semuanya ada dan betul-betul dikelola dengan perencanaan yang baik. Itu yang kita dalam sekian puluh tahun itu kehilangan sebuah model yang benar itu seperti apa, yang betul itu seperti apa mengelola sebuah bisnis. Dan sekarang ada contohnya. Udah, ditiru aja, difotokopi aja 100%. Dari Solo Raya fotokopi, dari Riau fotokopi, dari Jawa Timur fotokopi, dari Lampung fotokopi, induknya, holdingnya, sementara Al-Ittifaq. Nanti kalau bisa lepas, sudah dewasa dan bisa lepas, bisa suplai sendiri ke Lulu, bisa suplai sendiri ke hypermarket yang lain, supermarket yang lain, ya silahkan.
Tapi yang namanya menginduk dulu itu penting. Dan saya mengalami. Hampir 7 tahun saya dulu menginduk. Belum bisa ekspor, menginduk dulu sebuah industri di Jakarta. 7 tahun saya belajar. Oh, gini. Oh, gini. Pelajari terus. Pasarnya kemana? Oh, ke Eropa. Oh, ke Amerika. Tahun ke-8 saya sudah bisa ke sana. Karena kualitasnya sudah latihan 7 tahun, kita ngerti cara memproduksinya, bisa ekspor sendiri ke Eropa maupun ke Amerika. Ini juga sama. Karena Pak Kiai tadi saya disampaikan oleh beliau, terbuka, sangat terbuka. Itu pun yang di sini juga belum cukup produksinya untuk memasok dari permintaan pasar yang ada. Ya, untuk pengaturan tadi ada yang greenhouse, ada yang tadi domba, ada yang tadi pupuk, yaitu kesulitan teknis lapangan ya seperti itu dalam bisnis apapun. Tapi saya minta tadi kesulitan-kesulitan yang ada ini nanti BI mohon bisa bantu. Medco, Pak Imi juga mohon bisa bantu. Pak Menteri UMKM juga pembiayaan bisa dibantu. Sehingga semakin semuanya berkembang dan model bisnisnya sama seperti yang saya lihat tadi. Ini bukan masalah, sering kadang-kadang bukan masalah modal, bukan masalah uang, tetapi masalah manajemen. Diberi uang berapapun, bisa dipinjami dari bank manapun, tapi kalau manajemennya tidak benar, ya dalam setahun, 2 tahun sudah tutup. Tapi ini modelnya sudah benar. Cara seleksi sayurnya, seleksi buahnya, di QC, di quality controlnya dengan baik, kemudian packagingnya diberikan brand yang baik, kemasan baik, brand baik. Tinggal pondok-pondok yang lain sekali lagi meniru ini. Fotokopi sudah 100%, sudah. Nanti sampaikan ke Pak Kiai, Pak saya nginduk dulu ke Al-Ittifaq. Kalau sampai 7 tahun belum bisa, 10 tahun belum bisa, enggak apa-apa nginduk terus, enggak apa-apa. Orang kan punya rezeki sendiri-sendiri dari Allah sudah diberikan rezeki sendiri. Jadi kalau belum bisa enggak apa-apa terus. 20 tahun belum bisa, lepas ya terus, enggak apa-apa. 30 tahun belum bisa ya terus. Tapi nanti ada 1, 2, 3, 4, 5 itu yang mungkin baru setahun, 2 tahun, 3 tahun. Itu langsung, atau 5 tahun sudah bisa langsung lepas mandiri dan memiliki bisnis seperti yang ada di pondok ini. Mengenai pupuk, supaya juga para petani tahu bahwa kesulitan pupuk itu terjadi di semua negara. Karena suplai bahan bakunya dari Rusia, dari Ukraina, itu mereka baru perang. Sehingga dunia sekarang kesulitan pupuk. Kalau suplainya kurang, kemudian yang terjadi pasti harganya naik. Kemarin baru saja kita resmikan di Aceh untuk produksi urea dan NPK dari pupuk Iskandar Muda, tambah kira-kira 500.000 ton. Tetapi itu juga kurang. Sangat jauh dari cukup. Sehingga ini perlu lagi mungkin tahun ini kita akan buka lagi industri pupuk di Papua Barat.
karena gasnya ada di sana, karena bahan bakunya ada di sana. Tetapi itu pun nanti sudah kita hitung masih juga belum cukup, masih impor. Banyak bahan baku yang kita harus impor. Sehingga kesulitan-kesulitan yang tadi disampaikan, selalu saya kalau ke desa, ke petani, mesti keluhannya yang pertama pasti selalu pupuk. Dan memang benar, itu bukan barang yang gampang sekarang ini bahan bakunya dicari. Cara saya itu dari saya, dan pada pertemuan berikut saya ingin ada sebuah perkembangan, progres, nanti mungkin tolong diacarakan lagi Pak Teten di Istana, saya undang ke Istana nanti 6 bulan lagi. Tapi sudah ada perkembangan dari pertemuan kita pada hari ini. Insya Allah. Ya. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.